bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati Bapak Hari Wahyono selaku dosen mata kuliah berbicara publik, serta teman-teman yang saya kasihi. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kurikulum dalam dunia pendidikan. Hadirin yang saya kasihi, tahukah Anda bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia sangatlah penting? Jika iya, tahukah Anda apa arti kurikulum dalam dunia pendidikan? Saya di sini akan memaparkan seberapa pengaruhnya atau pentingnya kurikulum bagi pendidikan di Indonesia. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulum adalah rancangan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan metode yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pada perkembangan zaman yang sangat pesat, kurikulum juga ikut berkembang untuk memenuhi tuntutan pendidikan. Selain itu, perubahan yang terjadi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta terciptanya SDM yang bermutu dan berkualitas agar dapat bersaing dengan negara lain. Hadirin yang berbahagia, perubahan kurikulum di Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan pelajar di zaman masing-masing. Berikut kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum berbasis komputer atau KBK tahun 2004. KBK adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekan pada ketercapaian kompetensi siswa secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keragaman sumber belajar bukan hanya dari guru, melainkan juga sumber belajar yang memenuhi unsur edukatif. Kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan KTSP. Perbedaan dengan kurikulum 2004 tertera dalam kewenangan atau dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa dalam desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah pusat, dalam ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud, menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah di daerahnya. Yang ketiga, kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini merupakan pengganti dari kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pertama pengetahuan, aspek kedua keterampilan, dan yang aspek ketiga sikap perilaku. Pada kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengaplikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran
Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Dan yang keempat, kurikulum merdeka. Kurikulum ini diluncurkan Kemendikbud pada Februari 2022 sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri terdiri atas nilai-nilai. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep, menguatkan kompetensi guru, memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat dalam proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka akan melalui beberapa tahap implementasi, yaitu tahap mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, lalu terakhir mandiri berbagi. Perubahan kurikulum secara nasional akan terjadi pada tahun 2024. Ketika itu kurikulum merdeka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah atau madrasah dan di berbagai daerah. Kesimpulannya, kurikulum merupakan suatu perangkat wajib yang menjadi pegangan atau pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah. Adanya perkembangan zaman menjadi latar belakang terjadinya perubahan kurikulum yang menyesuaikan perubahan itu sendiri. Perubahan kurikulum tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum prototipel menjadi wajah baru dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan di perubahan zaman ke abad 21 ini dengan ditetapkan perubahan kebijakan kurikulum membutuhkan kerjasama subjek utama dalam melaksanakan pendidikan. Peran guru dalam perubahan kebijakan ini kurikulum dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan. Namun perubahan ini tentunya dapat melalui berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran agar terlaksana secara baik, sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kiranya sekian yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat di hati hadirin semua. Selamat siang dan terima